Oke, semua ini pembahasan kita yang terakhir dari seri sel darah merah, yaitu adalah hemoglobin. Oke, jadi hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu terdiri dari yang namanya globin dan hem. Nah, globin itu yang protein, hem itu yang non protein. Globin itu terdiri dari 4 rantai polipeptida yang saling berlipat. Nih, rantai nih si globin. Sementara hem adalah gugus yang non protein. Nah, dia itu terikat dengan polipeptida, ya kan, dia terikat dengan si siapa namanya globin tadi, dan dia ini memiliki dia bisa mengikat, maksudnya dalam sini itu ada atom besi sehingga dia bisa mengikat oksigen. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi sudah diulang-ulang bahwa eritrosit itu tidak punya nukleus dan organel, ya kan? Nah, dia dikatakan bahwa dalam satu sel darah merah itu bisa ada 250 juta hemoglobin, sehingga dia tidak punya space lagi untuk adanya organel dan nukleus. Nah, satu sel darah merah itu kurang lebih dia bisa mengikat 1 miliar oksigen. Nah, hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Ada 4 hem, ada 4 globin. Nah, hemnya itu adalah yang non protein, yaitu yang tadi untuk mengikat iron, dan dia terdiri dari protoporfin. Nah, dia itu berasal dari mitokondria, ya kan, yang tidak dari mitokondria yang tidak yang di immature di SDM. Sementara globin itu berasalnya dari ribosom. Nah, ini gambarnya kan, ini si globin, ya kan, ini si hem. Nah, ini yang tangannya besi, yang ini tuh apa namanya sih tadi, lupa, protoporfirin. Nah, itu. Kemudian hemoglobin itu dia ada dalam sel darah merah, ya kan, darah itu mengandung O2 dan CO2 itu kenapa sih? Karena ada hemoglobin, ya kan. Nah, hemoglobin itu kita bagi menjadi 3. Ada hemoglobin alfa 1, alfa 2, dan Hb fetal atau HbF. Nah, Hb yang pada normal pada orang dewasa ya HbA1, ya. Pada bayi itu HbF. Nah, ini tadi sudah diulang-ulang sama saja. Ini cuma beda bentuknya tuh. Jadi, satu rantai hemoglobin ini harus terdiri dari protein alfa, 2 alfa dan 2 beta. 2 alfa tambah 2 beta, ini yang normalnya. Nah, ini disebut sebagai HbA. Nih. Terus atau HbA1. Nah, terus kalau misalnya HbA2 itu terdiri dari rantai alfa, 2 rantai alfa ditambah 2 rantai gamma. 2 rantai delta, salah sebut. 2 rantai delta. Itu HbA2. Itu terus yang berikutnya ada Hb fetal, kan? Hb fetal ini alfa ditambah gamma. Nah, itu biasanya pada janin, kan. Jadi hemoglobin selalu punya rantai alfa. Kenapa? Nah, itu nanti ada penjelasannya di materi selanjutnya kalau aku bikin videonya lagi. Oke, terus biokimia hemoglobin itu gimana sih? Satu Fe, akan satu zat besi itu mengikat satu Fe itu apa sih, kok gue jadi bingung. Dalam hemoglobin itu kan ada Fe. Nah, Fe itu kan ada 4 kan, berarti dia bisa mengikat 4 oksigen, ya kan. HbO2 warnanya merah karena dia kalau berikatan dengan oksigen dia jadi merah. Kalau misalnya dia yang sudah tidak ada oksigennya dia jadi biru. Nah, itu makanya kita lihat bahwa darah kita tuh yang maksudnya bukan warna biru sih, maksudnya kalau kita lihat tuh di buku-buku tuh di gambarnya yang merah itu yang kayak oksigen, yang sedikit oksigennya digambarkan warna biru gitu. Nah, Hb ini ternyata bisa kita cek di dalam tubuh dengan kurva disosiasi HbO2. Nah, ini akan lebih lengkap dibahas di blok respirasi, ya. Jadi untuk di blok hematologi ini kurang begitu dibahas, tapi intinya gini. Hb itu akan lebih mengikat oksigen atau dia akan bergeser ke kiri jikalau ada penurunan suhu, penurunan 2,3 dpg, dan penurunan dari asam H+, penurunan H+, sehingga dia jadi kurang asam, jadi dia basa. Nah, itu menyebabkan si oksigen ini diikat oleh Hb. Sementara dia akan bergeser ke kanan jikalau, ya kan, atau dia melepaskan oksigen ke jaringan sehingga jaringan bisa menerima oksigen itu saat ada kenaikan suhu 2,3 dpg dan kenaikan H+. Pada keadaan apa sih? Pada keadaan misalnya geser ke kanan tuh pada saat olahraga. Kalau olahraga kan berarti kita butuh banyak oksigen, maka harusnya Hb tidak boleh mengikat, jadi dia harus lepaskan ke jaringan sehingga jaringan bisa mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.
begitu. Nah, pada keadaan hipoksia ya kan terjadi glikolisis 1,3 dpg sehingga menstimulasi 2,3 dpg sehingga menyebabkan pergeseran ke kanan tadi sehingga Hb-nya mengikat oksigen kan. Kok jadi geser oksigen? Sabar baca dulu. Iya benar dia geser ke kanan, itu ada tulisannya. Nah, stimulasi 2,3 dpg mengikat Hb sentral ya kan, dia akan sehingga terbentuklah HBT sehingga afinitas O2 turun sehingga kurva geser ke kanan. Begitu. Ini penjelasan tentang HBT. Jadi Hb itu ada dua bentuk ya kan, Hb bentuknya T itu afinitas oksigennya rendah dan Hb bentuk R dia afinitasnya tinggi. Yang ini aku lupa jadi aku nggak jelasin. Nah, terus biosintesis Hb. Jadi Hb itu diproduksi seperti dari itu dengan bantuan B6 vitamin B6 peridoksin dia yang dipengaruhi oleh eritropoietin ya kan. Dia itu EPO mempengaruhi si B6 ya kan, glisin tambah B6 tambah suksinil CoA ya kan. Terus dia keluarlah menjadi ini semua porfobilinogen, uropilinogen, terus ini Fe ya kan. Fe ini ada hem 4 ya kan. Terus dia masuk deh protoporfirin, jadilah hemoglobin di sini gitu deh. Jadi kalau dari awalnya ya kan transferin, nah tadi yang bawa Fe itu dia akan masuk sehingga Fe-nya masuk ke mitokondria ya kan. Kemudian yang asam aminonya ini kan ribosom dia akan jadi yang si globin itu kan. Nah, globin ini jadi masuk ke ini hemoglobin gitu. Nah, peran dari protoporfirin yang tadi aku sebut itu dia gunanya untuk memasukkan Fe-nya ke dalam si hem. Jadi sehingga si hemnya bisa masuk ke dalam globin dan terbentuklah hemoglobin. Nah, bentuk biosintesis hem itu nanti akan lebih lengkap kalau kita bahas tentang gizi darah karena ada peran-peran dari gizi di situ. Nanti kalau aku bikin aku kasih gitu. Nah, terus biosintesis globin ya. Jadi biasanya disintesis tadi di ribosom kan, capek ngomong tulang terus. Nah, terus dia terdiri dari 2 rantai globin yang berbeda ya kan. Ini sudah jelaskan juga. Kemudian biosintesisnya ini kalau masih dalam embrional ada yang namanya lagi Hb gower 1, gower 2 dan Portland, terdiri dari zeta 2 tambah epsilon 2, terus ada alpha 2 tambah epsilon 2 atau zeta 2 tambah ini apa ya, Y2 aku lupa Y bahasa Yunaninya apa. Kemudian Hb fetal ya itu sama aja lah ya, ada mulai muncul rantai B. Kemudian Hb dewasa sudah dijelaskan. Nah, itu tadi semua tentang biosintesis dari hem. Yang terakhir adalah katabolisme hem. Jadi katabolisme hem, jadi kan tadi degradasi eritrosit sehingga ada hem dan globin. Nah, hemnya dilepas, Fe-nya dipakai lagi, porfirinnya digradasi. Nah, globinnya asam amino dipakai lagi. Ini udah jelasin kan tadi yang didestruksi. Didestruksi sel darah merah. Nah, nilai normal dari Hb ini segini. Sekian semuanya. Kita lanjut ke pembahasan tentang leukosit di part selanjutnya. Terima kasih.